Bagus waktu masih muda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan memaparkan tentang advance firefighting. Di kelompok kami ada 4 orang ya. Pertama saya sendiri, Enes David Pendek, Pak Muhammad Sulfikar, Pak Imarwan, dan Pak Muhammad Ilham Gijen. Saya ada 5 poin untuk menjelaskan tentang advance firefighting, especially kalau kita berada di atas kapal, bagaimana cara penanganan kita untuk memadamkan sebuah api, baik itu berukuran kecil sampai yang terbesar. Ya. Saya mulai dari yang pertama, poin pertama yaitu acuan. Acuan saya ambil dari STCW 34 di table A Romawi 6 garis miring 1 sampai 2 mengenai specification of minimum standard of competence in fire prevention and firefighting. Oke, poin kedua, kompetensi. Poin pertama, minimize the risk of the fire and maintain a state of the readiness to respond to emergency situation involve fire. Nomor 2, fight and extinguish fire. Minimize the risk of the fire. Maksudnya jika sekiranya di atas kapal kalau bisa 0%, ya, 0%. Jadi kita prevent sebelum terjadinya fire. Jadi kita harus mengantisipasi sebelum terjadinya fire. Bagaimana caranya? Edukasi dan briefing serta familiarization. Ya, familiarization terhadap kru yang akan join di kapal. Kita di kapal ada yang namanya buku manual book untuk firefighting, baik itu equipment, bagaimana caranya memadamkan, serta mengantisipasi untuk ke depannya. Maintain of state of readiness to respond to emergency situation before the fire. Kita di atas kapal biasanya, saya ambil contoh di kapal ya, karena ini menyangkut pembahasannya di atas kapal, jadi saya ambil acuan di atas kapal. Untuk maintain, kita tetap selalu maintaining dalam pihak menetapkan untuk ready dan respon to emergency situation involving the fire. Jadi kita di atas kapal ada namanya drill, ya. Jadi kita latihan bagaimana caranya kita memadamkan api. Itu berlandaskan dengan prosedur yang sesuai dengan ya, SMS dari company. Jadi ada step dan prosedur yang harus diikuti. Dan itu kita lakukan sebagai wujud familiarisasi kita, pengenalan supaya setiap kru di atas kapal itu tahu
dan tidak panik pada saat melihat kejadian yang seperti itu. Ya. Next, fire and extinguisher fire. Jadi jika sekiranya atau kita tidak meminta ada kejadian kebakaran, jadi tim yang sudah ditugaskan sesuai dengan master list itu sudah harus tahu tugas dan tanggung jawab masing-masing. Step apa yang harus diambil pada saat melihat api, ya, atau kebakaran di suatu tempat atau daerah di atas kapal, dan bagaimana cara mengeksekusinya. Dari situlah kita ambil patokan dari hasil real kita. Jadi kru yang sudah dimodali dengan pengetahuan, otomatis pasti akan tahu bagaimana caranya memadamkan api, dan jika sekiranya tidak dapat mengantisipasi api dengan dengan personal yang melihat api itu, dia bisa dapat mengumumkan atau berteriak dengan fire. Dan orang bisa mendengar dan merespon semua. Ini tambahan untuk extinguisher fire ini, artinya kita juga harus mengetahui bahwa fire ini terjadi di mana. Jadi kita bisa melihat botol pemadam api apa yang harus kita gunakan supaya tidak salah. Jadi apabila terjadi kebakaran pada elektrikal, maka yang harus kita lakukan yaitu dengan CO2. Jangan sampai dengan air, karena air ini pengantar listrik. Kita nanti menembaknya dengan air, kita